Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menggunakan jurnal utama, yaitu Jurnal Clinical Pharmacokinetics dengan judul Population Pharmacokinetics Analysis of Enalapril and Enalapril in Newly Treated Children with Heart Failure. Lalu, jurnal yang kedua yaitu Clinical Pharmacology of Enalapril and Enalaprilat in Infants and Children. Nah, di sini saya mengambil permasalahan yaitu bagaimana perbedaan sifat kimia antara enalapril dan bentuk metabolit aktifnya yaitu enalaprilat dapat mempengaruhi parameter farmakokinetik seperti absorpsi, distribusi, volume distribusi, clearance, dan juga paparan sistemik obat atau yang disebut dengan AUC pada pasien pediatrik dengan gagal jantung. Nah, di sini dijelaskan bahwa enalapril ini adalah sebuah bentuk prodrug yang diubah menjadi metabolit aktif atau yang disebut dengan enalaprilat melalui hidrolisis oleh suatu enzim, yaitu enzim CES1 atau karboksil esterase 1, di mana enzim ini itu meningkat seiring bertambahnya usia, sehingga dapat mempengaruhi dari pembentukan metabolit aktif pada pasien pediatrik. Nah, di sini sebutkan bahwa eh, clearance enalapril itu disesuaikan dengan berat badan, meningkat seiring bertambahnya usia. Sedangkan peningkatan kadar kreatinin serum itu dapat menurunkan clearance obat. Nah, selain itu juga volume distribusi dari enalaprilat itu dipengaruhi oleh tingkat keparahan dari gagal jantung. Nah, yang dinilai dengan menggunakan skor RUS. Nah, enalapril ini diberikan secara oral dengan bioavailabilitasnya 60%. Dengan bioavailabilitas 60%. Nah, sedangkan enalaprilat itu tidak diserap, maksudnya tidak diserap seperti oral, tapi dianya tersedia dalam dalam bentuk intravena. Karena kalau dia diberikan secara oral, dia tidak bisa diserap oleh usus. Nah, lalu eh, pada enalapril ini, konsentrasi dalam puncaknya plasmanya terjadi dalam waktu 1 jam. Nah, konsentrasi enalaprilat itu baru mencapai puncak setelah 3 sampai 4 jam. Pada orang dewasa, enalapril ini memiliki waktu paruh atau T setengah sekitar 1,3 jam. Tetapi enalaprilat karena dia berikatan kuat dengan ACE, maka dia memiliki waktu paruh eliminasinya sekitar lebih panjang, yaitu 11 jam. Nah, eliminasi ini melalui ginjal sebagai enalapril utuh ataupun enalaprilat. Nah, di sini terdapat struktur dari enalapril dan juga enalaprilat. Nah, kalau kita lihat struktur dari enalapril ini terlihat jelas ada gugus ester di sini. Nah, gugus ester di mana gugus ester ini dia itu bersifat lebih lipofilik dibanding dengan gugus asam karboksilat pada enalaprilat. Nah, di sini. Nah, karena karena ini tadi karena sifatnya yang lebih lipofilik, nah inilah yang menjadi alasan kenapa enalapril itu diberikan secara oral dan juga bioavailabilitasnya tadi 60%, di mana ini 60% ini cukup tinggi. Nah, dalam dalam sifat yang lipofilisitas yang atau lipofilik. Nah, kan obat ini kan masuk nih ke dalam tubuh. Enalapril ini masuk ke dalam tubuh. Lalu gugus ester tadi mengalami hidrolisis oleh enzim yang CES1 tadi mengalami hidrolisis di hati. Nah, sehingga dia berubah menjadi enalaprilat. Nah, seperti yang ini enalaprilat. Nah, enalaprilat ini gugus esternya sudah tidak ada, tapi dia eh, terdapat 2 gugus asam karboksilat. Nah, ini kan terjadi eh, karena ada perubahan ini, maka terjadi juga perubahan farmakokinetik. Clearance enalaprilat itu sangat bergantung pada fungsi ginjal dan maturasi usia. Nah, dari struktur enalaprilat ini kan tidak ada lagi gugus ester nih.
yang meningkatkan lipofilisitas dari si obat. Nah, sebaliknya, tetapi dia tuh punya dua gugus asam karboksilat, di mana itu yang membuat dia sangat hidrofilik, sehingga dia tidak banyak terdifusi ke jaringan lemak. Jadi, molekul ini dia tidak mampu untuk melewati membran biologis, sehingga distribusinya lebih terbatas dibanding dengan enalapril. Nah, jadi sifat lipofilik obat itu biasanya meningkatkan kemampuan untuk berdifusi ke jaringan sehingga dapat meningkatkan dari VD si obat. Enalapril itu lebih lipofilik sehingga kemampuan penetrasi jaringannya lebih baik sehingga volume distribusinya lebih baik dibandingkan dengan enalaprilat. Nah, karena setelah enalapril ini berubah menjadi enalapril yang lebih hidrofilik, maka distribusi obatnya cenderung lebih terbatas pada cairan ekstraseluler. Nah, di sini juga disebutkan bahwa enalapril ini kan dia dieliminasi di ginjal. Nah, di mana dengan sifat dia yang hidrofilik pada enalapril tadi, maka eliminasinya lebih mudah di ginjal karena sifatnya lebih hidrofilik sehingga clearance enalaprilat itu sangat-sangat bergantung pada fungsi dari ginjal si pasien di mana pada pada di mana pada bayi yang fungsi ginjalnya belum matang, itu clearance obat lebih rendah, sehingga konsentrasi obat dalam tubuh itu dapat lebih tinggi. Karena clearance tadi berbanding terbalik dengan AUC, maka penurunan clearance akan meningkatkan paparan sistemik obat atau peningkatan AUC. Nah, di sini. Nah, di sini terlihat bahwa dengan bayi yang umurnya kurang dari 20 hari itu AUC-nya lebih lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang umurnya lebih dari 20 hari atau anak-anak sekitar umur 11 tahun. Itu AUC-nya lebih kecil dibanding yang umurnya kurang dari 20 hari. Di mana eh, pada perkembangan ginjal itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana si perkembangan dari si fungsi ginjal dari si pasien pediatrik tadi. Nah, di sini kan kadar enalaprilnya lebih tinggi pada bayi usia kurang dari 20 hari dibandingkan dengan pada bayi atau anak yang lebih tua dari 20 hari. Nah, karena enalapril itu dikeluarkan dari tubuh melalui metabolisme dan jalur ginjal. Nah, jalur eliminasi itu meningkat seiring dengan pematangan bayi dan perkembangan anak. Nah, pada bayi usia yang sangat muda, yang kurang dari 20 hari, clearance enalaprilat itu lebih rendah, sehingga AUC-nya menjadi lebih besar dibandingkan anak yang lebih tua.